Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalau teman-teman lagi belajar sesuatu tuh bikin kayak gini gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas mengenai mind mapping ya. Di video sebelumnya saya sudah em, akan membahas ini gitu maksudnya. Oke, kita langsung aja. Mind mapping ini teman-teman bisa mempermudah teman-teman dalam mempelajari berbagai ilmu baru yang belum pernah teman-teman pelajari sebelumnya. Oke, jadi mind mapping ini seperti apa sih? Jadi bentuknya peta pikiran kalau secara harfiah ya, mind mapping, peta pikiran. Jadi kayak gini teman-teman. Misalkan teman-teman mau belajar SEO, ya, belajar SEO. Nah ini SEO kalau materinya saya susun gitu ya secara berurutan, saya akan bingung juga ngejelasinnya gimana karena antara materi satu sama materi yang lain itu saling berhubungan gitu. Kadang saya bahas materi satu tapi sedikit menyinggung ke materi yang keempat gitu ya. Terus kemudian saya bahas materi yang keempat tapi ternyata masih menyinggung di materi yang pertama. Nah itu kan teman-teman kalau nggak punya mind mapping ini akan bingung nih. Kayak contoh di pertama saya coba jelaskan mengenai gambaran SEO ya. Ini penting banget nih untuk teman-teman. Gambaran SEO. Nah ini kan SEO terbagi menjadi dua nih teman-teman. Terbagi menjadi dua ya. Nah ada on page sama off page ya. Oke, off page gitu ya. Nah untuk on page kan um, fokus optimasinya fokus optimasinya ini yang ada pada situs kan, yang ada di situs. Jadi internal situs gitu ya urusannya. Internal internal situs. Nah, sedangkan off page, nah ini fokusnya di luar situs, eksternal ya, eksternal situs. Nah, kalau teman-teman paham dengan konsep ini, ya, jadi teman-teman nggak akan bingung ketika saya bahas mengenai uh, teks ya. Saya bahas mengenai teks. Kemudian saya bahas mengenai riset kata kunci ini. Tiba-tiba teman-teman menemukan video ini, riset kata kunci misalkan. Nah, teman-teman simak ininya. Nah, apa namanya? Simak videonya mengenai riset kata kunci misalkan. Nah, teman-teman bisa mengelompokkan sendiri riset kata kunci tanpa saya bilang ini masuknya kemana, ini masuknya kemana gitu ya. Kalau udah punya mind mapping dengan memahami ini ya gambaran besarnya, nah teman-teman ketika menemukan topik baru ya atau video baru atau materi baru ya dimanapun itu entah itu di YouTube entah itu di Google gitu ya, teman-teman bisa mengkategorikan sendiri ini bisa mengelompokkan sendiri oh riset kata kunci itu masuknya ke dalam urusan internal situs nih berarti on page SEO gitu ya. Kalau suatu hari nanti teman-teman menemukan materi atau tutorial dari temennya kalian gitu ya bahas mengenai backlink ya mengenai backlink. Nah kalau teman-teman paham mengenai gambaran besar SEO, oh backlink itu urusannya eksternal situs gitu ya teman-teman. Nah gimana cara bikin mind mapping nih langkah-langkahnya ya. Yang pertama teman-teman pahami dulu fungsi dari sebuah topik ya, dari sebuah ilmu nih, dari sebuah ilmu pengetahuan yang akan dipelajari, gitu ya, akan dipelajari itu yang pertama. Jadi fungsinya untuk apa, pengertiannya apa gitu ya. Jadi gambarannya besarnya nih biasanya kita sebut gambaran besar. Jadi kayak gini cara belajarnya teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua, ya, ini teman-teman pelajari dan pecah ke dalam
beberapa bagian ya, dalam beberapa bagian. Misalkan kalau ini kan ini dibagi dulu secara garis besarnya ya, internal sama eksternal. Nah, kemudian eh, kita kerucutkan lagi nih, kita bagi lagi. On page itu ada riset kata kunci, ada tags, ada dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak gitu caranya, teman-teman. Ya. Jadi untuk saat ini teman-teman harus punya mind mapping nih ya. Jadi supaya teman-teman nggak ada pertanyaan itu masuknya kemana ya materi yang tadi, ke on page atau ke off page gitu. Nah, kemudian yang kedua, punya oret-oret ya, punya oret-oret ya. Lebih bagusnya sih coretan tangan sendiri, bikin buat buat sendiri gitu ya, nulis sendiri. Jadi dalam bentuk dalam bentuk bagan gitu bisa ya, kita coba pakai paint. Nah, misalkan ini teman-teman lagi belajar SEO ya. Jadi gini nih bikin mind mappingnya nih, saya kasih tahu. Ini saya gunakan ketika saya belajar SEO, belajar blog. Ini saya gunakan nih teman-teman. Ya, ini penting banget nih. Ya, misalkan kayak gini nih, kita bagi nih, set gitu kan. Nah, ini ada on page, kemudian ada off page. Ini ada off page ya. Nah, setelah teman-teman paham konsepnya ini, ya, setelah paham konsepnya ini, nah walaupun teman-teman nggak dikasih tahu sama si pemateri, dia lagi bahas off page atau on page, nah teman-teman akan bisa mengelompokkan sendiri. Misalkan materi ya, ini di sini materi nih, kumpulan materi yang akan teman-teman lahap nih, entah itu di YouTube, entah itu di Google, entah itu di Facebook, entah itu di tempat lain gitu ya. Ini misalkan kumpulan artikel nih, kumpulan uh, nih kita kasih kuning deh. Ini misalkan kumpulan apa tadi, materi yang akan teman-teman pelajari ya. Nah, materi ini tidak disusun berdasarkan on page sama off page gitu. Jadi dia langsung asal aja gitu dia bahas gitu ya. Di YouTube nih biasanya terjadi kayak gini nih. Ya, jadi kalau teman-teman sudah punya mind mapping ya, itu nggak akan nyasar kemana-mana dan nggak akan pusing gitu ya. Jadi misalkan ternyata teman-teman ketika menyimak materi satu gitu ya, ini hitamin aja. Materi satu nih, gitu ya. Teman-teman, oh ternyata ini bahas mengenai ini backlink. Oh backlink itu masuknya kemana ya? Oh backlink maksudnya ke sini karena dia urusannya di luar situs. Kayak gitu ya teman-teman ya. Misalkan yang ini bahas mengenai alt text ya, alt text gambar gitu ya. Alt text gambar, ya, gambar itu adanya di mana ya? Oh gambar itu ternyata adanya di dalam sebuah halaman situs. Oh berarti ini masuknya ke on page gitu ya, urusan internal gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalau teman-teman lagi belajar sesuatu tuh bikin kayak gini gitu, dibikin kayak gini ya. Jadi kalau udah punya gambaran besarnya seperti ini misalkan dibagi menjadi dua gitu ya. Nah kemudian ketika teman-teman belajar di tempat lain gitu ya, teman-teman bisa mengelompokkan sendiri gitu ya. Nah setelah teman-teman mengelompokkan sendiri, ini kan nanti akan tahu nih gambaran besar SEO itu ternyata segini nih gitu ya. Ternyata segini. Nah tujuannya kalau teman-teman sudah punya mind mapping seperti ini bisa ngejelasin ke orang gitu ya. Nah masalahnya kalau ngejelasin ke orang teman-teman, ini pertanyaannya tuh suka random nih. Pertanyaannya suka random gitu ya. Kadang-kadang dia baru belajar tapi dia udah nanya soal ini nih. Nih, soal ALT teks, ALT teks gambar gitu ya. Padahal dia belum tahu mengenai ini nih, gambaran besar SEO yang dibagi menjadi dua kelompok ini nih. Nah, teman-teman bisa kasih tahu dulu ke dia. Oh, itu masuknya ke dalam ini nih gitu. Ke dalam on page.
Itu jadi dia yang kasih teman-teman kasih tahu ini yang di sini dia juga akan belajar secara runtut gitu ya, secara berurutan. Gitu teman-teman ya fungsinya mind mapping ini. Jadi mind mapping ini bisa teman-teman gunakan untuk berbagai ilmu pengetahuan yang teman-teman akan pelajari ya. Tidak terfokus pada SEO aja. Misalkan teman-teman mau belajar apa nih? Belajar WordPress. Ya udah WordPress kan terbagi menjadi dua ya, ada yang versi .com sama versi .org. Nah, silakan teman-teman pecah lagi nih, .org itu apa aja sih? Bedanya apa sih sama yang .com gitu. Nah, suatu saat kalau teman-teman menemukan sebuah artikel atau sebuah panduan atau sebuah tutorial yang dia bahas mengenai plugin, oh itu masuknya ke dalam wordpress.org. Karena di wordpress.com nggak bisa pakai plugin. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke materi selanjutnya.